kembali dengan saya Nurul dan masih bersama dengan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan sebelumnya kalian pasti sudah nonton dong di episode sebelumnya, kita banyak sekali membahas dan sudah mention beberapa hal-hal penting yang telah diulik pada pembahasan tentang program atau perencanaan legislasi. Dan pada episode kali ini kita akan membedahnya lebih lagi masuk ke dalam atau lebih detail lagi. Dan kita masih tetap bersama Pak Joko. Sehat Pak Joko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Joko sehat, berarti beberapa pertanyaan kali ini akan lebih dijawab dan lebih rigid lagi ya, sahabat BPHN. Baik, Pak Joko, Nurul punya pertanyaan. Dari episode sebelumnya Pak Joko banyak mention UU nomor 12. Tapi bagaimana dengan adanya Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, tata kelola pemerintahan yang diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya yang sudah dilakukan atau upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pusren dalam perencanaan legislasi dalam mendukung e-gov, karena segmen sahabat BPHN itu sangat milenials nih Pak Joko. Jadi kita bagaimana nih mendukung e-gov dan bisa lebih dikenal masyarakat lagi dari perencanaan legislasi. Silakan Pak Joko. Ya, sahabat BPHN, kita beruntung memiliki Perpres 98 tahun 2018. Jadi Perpres ini lahir 2 tahun sebelum pandemi. Seandainya belum ada Perpres ini, tentunya kita akan repot pada saat situasi pandemi seperti kemarin. Jadi mau tidak mau kan kehidupan harus tetap berjalan. Demikian juga pemerintahan pelayanan umum, pelayanan kepada masyarakat ini tetap berjalan. Walaupun kita harus bekerja di rumah. Jadi dengan adanya Perpres 98 2019 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dan juga tata kelola pemerintahan yang diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi ini dalam situasi pandemi kemarin ini tentunya sangat kita rasakan manfaatnya. Jadi mau tidak mau dalam situasi pandemi kita harus menggunakan teknologi informasi, baik itu untuk lebih menyebarluaskan informasi, termasuk juga untuk mengatasi kendala atau katakanlah untuk menjaga memutus tali rantai kemarin pandemi, tentunya dengan menggunakan teknologi informasi ini. Termasuk juga di BPHN ini juga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam pemantauannya, kemudian juga dalam kinerjanya, BPHN sudah meluncurkan aplikasi yang dinamakan dengan Sirenkum, yaitu aplikasi perencanaan hukum yang terdiri dari tiga memiliki tiga fitur, yaitu senada itu terkait dengan naskah akademik, kemudian serasi itu terkait dengan proses legislasinya, prolegnas maupun proksurnya, kemudian selaras itu dengan proses penyelesaian naskah akademik. Aplikasi ini merupakan pintu masuk bagi kementerian dan lembaga dalam rangka untuk mengusulkan RUU ke dalam prolegnas jangka menengah ataupun mengusulkan RUU dalam prolegnas prioritas, termasuk juga mengusulkan penyusunan naskah akademik maupun mengusulkan proses penyelesaian naskah akademik, termasuk juga mengusulkan RPP dan RPerpres dalam program penyusunan RPP dan RPerpres, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi prolegnas dan juga monitoring dan evaluasi program penyusunan PP dan Perpres. Jadi teknologi informasi ini betul-betul kita manfaatkan secara maksimal. Ini dalam rangka untuk akuntabilitas, kemudian juga untuk keterbukaan dan juga untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Jadi kita berharap dengan adanya aplikasi Sirenkum ini, proses penyelarasan atau proses
pengusulan dalam prolegnas maupun proses penyusunan naskah akademik dan sebagainya, proses-proses tentang perencanaan maupun pembangunan hukum ini bisa dilakukan lebih cepat, kemudian juga lebih transparan dan tentunya juga lebih terukur. Jadi inilah bentuk dari pelayanan yang dilakukan oleh BPHN, dalam hal ini adalah Pusren. Demikian, Nurul. Baik, sangat menarik karena ternyata Pusren sendiri sudah memiliki inovasi, yaitu si Renkum tadi yang bisa menjawab permasalahan atau sebenarnya pertama mendukung e-gov itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjawab permasalahan ketika pandemi kita masih tetap bekerja, pemerintah tuh masih bekerja terutama dalam urusan perencanaan hukum ya, seperti itu. Nah, Bapak, dalam proses perencanaan tersebut atau dalam pengembangannya si Renkum itu, apakah sejauh ini masih banyak kendala yang sering dihadapi BPHN atau sudah si Renkum itu menjadi solusi untuk menangani permasalahan yang ada? Jadi sahabat BPHN, kendala itu selalu ada dan dengan dinamika masyarakat itu setiap permasalahan itu kan selalu muncul dan salah satu misalnya kendala di yang kami hadapi yaitu dalam proses penyusunan rancangan ini kendala yang dihadapi itu antara lain adalah masalah ketepatan waktu. Jadi kita dalam melakukan suatu perencanaan ini kan tentunya ada tenggat waktunya. Jadi tidak bisa kita melakukan suatu kegiatan itu tanpa ada batas waktunya. Jadi kita harus sudah merencanakan semua, baik itu termasuk tenggat waktu yang harus kita penuhi. Biasanya kendala yang kita hadapi itu adalah masalah ketepatan waktu. Inilah yang sering dihadapi karena memang atau mungkin ini kebiasaan kita ya. Jadi kebiasaan kita itu kan ada istilah 2 jam karet. Jadi inilah disiplin terkait dengan waktu ini kita yang masih sulit. Jadi inilah yang dengan aplikasi ini kita paksa teman-teman KL untuk bisa betul-betul disiplin terkait waktu. Jadi kalau sudah lewat waktunya akan terkunci. Jadi dengan demikian dia tidak akan bisa, dan sistem walaupun ini buatan kita, tentunya kita harus komit. Kita harus juga konsisten dengan sistem yang ada. Jadi memang untuk merubah mindset, untuk merubah pola kerja, ini harus dengan aplikasi memang untuk memaksa kita bagaimana kita harus mensikapi tugas-tugas kita. Jadi memang selama ini kendala ketepatan waktu inilah yang selalu menjadi temuan kita setiap saat dari proses pemantauan maupun monitoring yang kita lakukan dalam setiap proses, baik itu undang-undang maupun Proksun PP dan Perpres. Ini sekarang dengan adanya aplikasi ini, mau tidak mau maka teman-teman KL ini harus selalu setiap saat memantau, karena kalau dia telat maka dia tidak akan bisa membuka dan memasukkan prosesnya lagi. Dengan demikian tentu akan menghambat mereka dan akan merugikan mereka sendiri. Jadi upaya untuk meningkatkan kualitas maupun kecepatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini, dan tentunya juga untuk akuntabilitas dan juga untuk transparansi, maka ini selalu kita kembangkan fitur ini atau aplikasi ini selalu kita kembangkan. Demikian. Menarik
sahabat BPHN, karena ternyata si Renkum ini selain memudahkan juga langsung memberikan punishment kepada KL yang tidak tepat waktu, bisa langsung di lock seperti itu, tidak bisa memproses ke tahapan selanjutnya. Dan saya yakin ini pasti salah satu pengembangnya atau yang memberikan masukan yang banyak adalah Pak Joko sendiri, karena bocoran kepada sahabat BPHN bahwa di salah satu tokoh atau role model dari saya terutama pribadi adalah Pak Joko sendiri, orang yang sangat disiplin. Ini kameramen di belakang langsung setuju semuanya ya, karena Pak Joko adalah role model kami dalam tingkat kedisiplinan. Untuk itu makanya beliau dipilih juga sebagai di tim ZI koordinator manajemen perubahan, karena memang SDM di pemerintahan itu harus berubah, harus bekerja secara cepat, tepat, efisien. Untuk itu beliaulah yang dihadirkan untuk menjadi salah satu agen perubahan atau role model kita, terutama selaku ASN di pemerintahan. Pak Joko, saya udah mulai banyak nih ya kayaknya jualan tentang Pak Joko nih. Bapak, tadi Bapak sudah mention nih masalah monitoring dan evaluasi. Kalau untuk proses monitoring evaluasi perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis elektronik ini dilakukannya seperti apa? Baik. Sahabat BPHN, jadi sebetulnya Nurul ini terlalu berlebihan. Jadi sebetulnya saya itu bekerja apa adanya sebetulnya. Jadi saya berusaha untuk bagaimana bisa memanage waktu, karena kan tugas kita itu kan banyak. Jadi perlu kita bagaimana kita memanagenya. Jadi tentunya dengan memanage waktu kita akan bisa menghemat tenaga dan pikiran. Jadi termasuk juga tentunya kalau kita sudah terbiasa, tentunya ini akan juga mempengaruhi ritme kerja kita, termasuk pola pikir kita. Jadi saya hanya ingin berusaha bahwa setiap pelayanan itu masyarakat itu kan menghendaki kecepatan dan ketepatan, dan tentunya juga di samping harus cepat, tepat, tentunya harus selamat. Jadi prinsip ini yang selalu kita kerjakan, kita laksanakan. Jadi dengan aplikasi Sirenkum kita berharap proses pembentukan suatu regulasi ini bisa berjalan dengan cepat, kemudian tepat. Cepat itu karena kita harus mengatur tenggat waktunya, harus betul-betul disiplin. Kemudian juga tepat itu karena gini kan, lebih dengan aplikasi kita lebih seluruh masyarakat bisa memantaunya, sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam prosesnya ini, sehingga demikian harus betul-betul tepat sesuai dengan ketentuan. Dan tentunya juga kalau ini kita lakukan dengan cepat, dengan tepat, dengan baik, tentunya ini akan menjadi selamat kita semuanya. Jadi proses ini tidak pernah membohongi hasil. Jadi kalau saya berprinsip gitu. Jadi kita berharap selama ini kan dalam proses monitoring dan evaluasi ini selama 1 tahun kita bagi dalam 4 periode, yaitu trimester Pak ya? Ya, tiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan seluruh KL ini harus melaporkan. Kita juga melihat juga, kita monitor, kita evaluasi, kemudian nanti KL juga akan menyampaikan laporannya. Jadi laporan di B03, B06, B09 sampai B12. Apabila kita melihat di situ ada kendala atau permasalahan, tentunya kita akan komunikasi dengan KL. Jadi kami menganggap bahwa setiap permasalahan, setiap kendala itu bukan masalah KL itu sendiri atau sebagai pemrakarsa, tapi juga masalah kita semua. Jadi sebagai sesama kementerian, sebagai pemangku kepentingan terkait dengan proses penyusunan regulasi, tentunya kita harus berkolaborasi, kita harus saling mengingatkan. Jadi kita berusaha untuk meminimalisir ego sektoral. Jadi semakin tahun, semakin ke depan kita tentunya harus lebih
mengendalikan diri untuk tidak mengedepankan ego sektoral. Dan aplikasi ini tentunya juga kami supaya dapat dibantu didukung oleh seluruh KL, kami juga sampaikan integrasikan tentunya informasi ini ke kantor staf presiden, karena kantor staf presiden ini kan ikut katakanlah memantau, mengevaluasi tugas-tugas kinerja dari seluruh KL. Termasuk juga kami sampaikan juga ke Kemenko. Jadi Kementerian Koordinator ini kan nanti akan ikut membantu mendorong kementerian di bawah kendalinya, di bawah koordinasinya. Termasuk juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Jadi kami ingin aplikasi ini justru membantu kita untuk bisa meningkatkan kualitas regulasi, termasuk juga tentunya kinerja Kementerian Hukum dan HAM, khususnya BPHN di sini. Demikian, Nurul. Berarti keterlibatan berbagai kementerian lembaga ini juga mereka selain dilibatkan sebagai pemantau atau yang melakukan fungsi monitoring, juga sebagai evaluator, Pak ya. Karena tadi ada yang Setkap ikut, Sekretariat Negara, kemudian koordinatornya sendiri pun juga ikut, jadi bisa langsung menjadi evaluator bagi kementerian atau lembaga yang ada di bawahnya. Luar biasa sekali. Bapak, selanjutnya apakah di setiap kementerian lembaga juga memiliki mekanisme perencanaan peraturan perundang-undangan dari masing-masing, atau semua kemudian diserahkan penuh kepada BPHN? Ini mungkin kita agak ke belakang lagi. Kewenangan dari KL itu apakah memiliki mekanisme perencanaan peraturan perundang-undangan atau langsung diserahkan ke BPHN, mengikuti alur yang dilakukan oleh BPHN sendiri, Kemenkumham terutama? Ya. Jadi begini, sahabat BPHN, BPN itu sendiri kan sebagai pelaksana tugas dari Menteri Hukum dan HAM yang merupakan koordinator perencanaan undang-undang, PP dan Perpres. Jadi tentunya dalam untuk mendorong kinerja pembentukan atau perencanaan undang-undang, PP dan Perpres ini, tentunya kita harus ikut mendorong setiap KL untuk juga memiliki perencanaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungannya masing-masing. Dan tentunya ini biasanya dilaksanakan oleh Biro Hukum dari masing-masing kementerian dan lembaga. Jadi terkait dengan proses perencanaan itu semua KL atau masing-masing KL ini dikoordinir oleh Biro Hukum. Kalau terkait dengan substansinya tentu dengan unit teknisnya. Tapi kami lebih walaupun dari masing-masing KL tersebut koordinasinya adalah di Biro Hukum, tapi tentu kita tidak bisa lepas dengan instansi teknisnya. Jadi kami di Pusren, di BPHN ini selalu melibatkan Biro Hukum maupun instansi teknisnya. Sehingga dengan demikian, karena permasalahan atau kendala ini tidak hanya terkait dengan administrasi hukum biasanya kan ada di Biro Hukum, tapi juga terkait dengan teknis. Nah, ini tentu kita harus kita ketahui bersama di mana sih kendalanya itu. Jadi kami selalu menyampaikan ke seluruh teman-teman KKL bahwa masih ada teman yang bisa diminta untuk berbagi seandainya ada kendala atau ada permasalahan terkait dengan proses perencanaan maupun penyusunan suatu regulasi. Jadi dengan demikian kita bisa saling mendorong, kita bisa saling mengingatkan, karena prinsip di Pusren itu masalah itu adalah masalah kita bersama. Jadi bukan masalah kementerian atau lembaga KL itu sendiri, tidak. Jadi memang permasalahan ini harus kita pecahkan bersama-sama. Jadi yang dinamakan sinergi itu kan saling menguatkan.
Jadi tidak ada ego sektoral ataupun kita acuh tak acuh dengan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman dari KL. Demikian Nurul. Baik, menarik sekali sahabat BPHN karena seperti yang telah disampaikan oleh Pak Joko sendiri, itulah fungsi bagaimana sinergitas itu bisa terjalin, di mana ketika masalah satu bukan menjadi masalah satu lembaga tapi menjadi masalah bersama. Dan yang sangat menarik tadi adalah disinilah fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, pembinaan hukum, di mana ternyata BPHN selain membina hukum di mana untuk memasyarakatkan produk hukum itu sendiri, tapi juga membina rekanannya, yaitu dalam arti di sini adalah kementerian lembaga untuk bisa memiliki mekanisme perencanaan peraturan perundang-undangan dari masing-masing kementerian lembaga yang kemudian bisa mengajak BPHN jika ingin membutuhkan bantuan seperti itu, jika menyusun mekanisme seperti apa, kemudian ingin melakukan perencanaan yang seperti apa, itu bisa melalui BPHN selaku Badan Pembinaan Hukum Nasional itu sendiri. Baik, Bapak, sekarang terkait dengan partisipasi masyarakat. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan undang-undang atau PP atau bahkan Perpres? Ya. Sahabat BPHN ini juga bisa berperan atau bisa berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dimulai dari undang-undang, PP, Perpres, dimulai dari perencanaannya. Jadi karena di Undang-Undang 12 2011 khususnya di pasal 96 itu ada partisipasi masyarakat, dan suatu peraturan perundang-undangan ini kan terkait dengan permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau kebutuhan hukum masyarakat. Tentunya sebagai nanti yang akan merasakan dampaknya ini juga masyarakat. Jadi tentunya kita membuka kesempatan yang seluas-luasnya, dan ini dijamin di undang-undang. Jadi partisipasi masyarakat ini sangat kita butuhkan sekali. Apalagi kemudian sekarang kan juga ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi juga. Kita pemerintah juga harus memberikan informasi, keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Jadi proses ini bisa dilakukan dari mulai perencanaannya sampai kemudian penyusunannya, bahkan pembahasan di DPR. Kita tahu sendiri bahwa pembahasan di DPR itu sebetulnya sangat terbuka karena masyarakat bisa berpartisipasi maupun ikut dalam proses pembahasan tersebut. Jadi proses itu bisa masyarakat bisa memberikan masukan itu baik secara lisan ataupun tertulis, dan ini bisa dilakukan misalnya dalam kegiatan rapat dengar pendapat umum, bisa juga melalui kunjungan kerja, melalui sosialisasi, dan atau juga seminar lokal karya, diskusi maupun FGD yang sering diadakan oleh KL Pemrakarsa ataupun bahkan dengan perguruan tinggi. Di samping itu, ini juga BPHN sendiri juga memiliki website itu terkait dengan yang bisa menjadi wadah bagi masyarakat ataupun siapa saja untuk memberikan masukan, usulan maupun memberikan informasi permasalahan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi akses untuk berpartisipasi atau akses untuk memberikan saran, masukan ini sangat terbuka luas, dan dengan beberapa media atau aplikasi ini tentunya juga lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Demikian Nurul. Luar biasa sahabat BPHN, sudah ditegaskan langsung oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional bahwa
masyarakat itu juga sangat ditunggu partisipasinya dalam memberikan masukan, kritik, saran, terutama yang membangun dalam tahapan perencanaan perundang-undangan PP ataupun juga Perpres. Dan kita memang sudah ada wadahnya, bisa diakses melalui web bphn.go.id. Di sana nanti akan ada fitur yaitu partisipasiku, dan kita seringkali juga melakukan publikasi atau ada segmen di BPHN sendiri yaitu partisipasiku, di mana isinya adalah selain untuk memberikan informasi, sosialisasi, juga menarik sahabat BPHN untuk bisa berpartisipasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi keterbukaan informasi publik itu adalah hal yang sudah sangat transparan ya, bisa diakses oleh sahabat BPHN dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Demi pembangunan hukum yang lebih baik dan berkualitas, tentunya kita juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat kepada pemerintah, karena setiap peraturan atau produk hukum itu dampaknya juga pasti kepada masyarakat. Baik, Pak Joko. Ada sedikit tambahan, sahabat BPHN. Jadi di samping kita butuhkan partisipasi masyarakat, tentunya dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu kan ada asas sosiologis, asas yuridis, kemudian juga filosofis. Jadi dari sisi sosiologis, kalau masyarakat bisa menerima, kemudian termasuk juga memberikan masukan sesuai dengan kebutuhannya ataupun sesuai dengan keinginannya, tentu dari aspek sosiologis ini tentunya suatu peraturan perundang-undangan itu bisa diterima oleh masyarakat, dan tentunya dampak pada saat pelaksanaan undang-undang tersebut tentunya ini bisa diminimalisir. Jadi tentunya kalau dari sisi masyarakat dia bisa menerima undang-undang tersebut karena memang sesuai dengan kebutuhan hukumnya, sesuai dengan yang diinginkannya untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri, tentunya ini akan suatu implementasi dari undang-undang ini akan bisa berjalan dengan lebih baik dan lancar. Demikian, Nurul. Baik, terima kasih Pak Joko atas kesempatan waktunya. Bapak, itu tadi closing statement atau ada lagi ajakan kepada masyarakat atau pesan untuk sahabat BPHN lainnya, Pak? Baik, jadi sahabat BPHN, pemerintah ini kan hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga dengan BPHN. Dan kita hadir, kita bisa bermanfaat atau kita bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat apabila masyarakat bisa menerima apa yang menjadi tugas dan fungsi dari BPHN itu sendiri. Dan ini tentunya kami berharap masyarakat banyak memberikan masukan, banyak memberikan termasuk kritik. Jadi masukan, kritik, dan saran itu merupakan vitamin atau feedback bagi kita untuk bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Tentunya apalagi kemudian BPHN juga dalam proses untuk menuju WBBM, yaitu wilayah bebas korupsi, bersih dan melayani. Jadi orientasi kita ke depan tentunya kita bekerja untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, dan juga untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian, Nurul. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Joko atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Luar biasa karena bintang tamu kita ini atau teman ngobrol pada episode kali ini cukup menginspirasi dan banyak sekali memberikan ilmu kepada kita, baik itu mulai dari memperkenalkan TUSI dari Pusat Perencanaan Hukum Nasional, kemudian kita sudah membahas terkait dengan prolegnas, kemudian mekanisme bagaimana perencanaan peraturan perundang-undangan, bahkan sampai kita pemerintah juga membuka wadah kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam perencanaan undang-undang, peraturan pemerintah ataupun juga Perpres. Mungkin itu saja pada episode kali ini. Luar biasa sekali karena hari ini kita tetap diberikan kesehatan, dan jangan lupa sahabat BPHN untuk follow Instagram atau sosial media BPHN. Kalau untuk Instagram BPHN sendiri ada di bphn_kemenkumham, dan jangan lupa untuk stay tune di BPHN TV official, dan jangan lupa untuk subscribe BPHN
TV dan selalu ikuti program kita BPHN Talks dan program-program lainnya. Tetap bersama saya dan kita sudahi dulu episode kali ini. Sampai jumpa dan salam perubahan.